Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe, subscriber dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, berbahagia karena seperti biasa saya menyapa sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat subscriber semuanya. Halo Bayu, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa bincang-bincang santai di konten video saya. Kali ini saya ingin bincang-bincang santai tentang permasalahan kemarin yang lagi viral, yaitu investasi bodong. Buat sahabat-sahabat YouTuber yang kebetulan ikut-ikutan terjebak investasi bodong, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai. Baik sahabat, jazakallah ahsanal jazaa buat sahabat-sahabat sing wis pencet abang-abang ngecet. Berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu waras, bregas, sugih beras, barangnya akas, selalu keramas dan tuntas. Nah, tuntas investasi bodong tuntas. Sahabat, jangan lupa, apalagi yang lagi banyak masalah investasi bodong, jangan lupa perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat sahabat. Mudah-mudahan dengan memperbaikinya, dengan memperbanyaknya, kehidupan kita semakin menjadi lebih baik lagi sahabat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di yaumil akhir, di akhirat kelak sahabat. Baik sahabat, kali ini bincang-bincang solusi keluar dari permasalahan ikut-ikutan investasi bodong sahabat. Investasi bodong kemarin yang lagi viral adalah investasi kalau nggak salah emas batangan di Alimama. Jadi ada aplikasi gitu, saya sendiri kurang tahu, cuma intinya apapun investasinya, mau Alimama, Alipapa, Alikaka, semuanya yang iming-iming sahabat, iming-iming, apalagi suruh ngajak orang, udahlah jangan sahabat, stop. Nah, bagaimana kalau sudah terjebak, sudah terjerat sahabat? Mumpung yang masih usahanya masih berjalan, investasinya berjalan, ambil aja semuanya sahabat, ambil. Ya, dengan alasan perlu atau butuh, ada hajat seperti itu. Kita juga ngambilnya harus baik-baik. Tidak boleh gegabah, barangkali ya mereka nggak tahu, mereka juga masih anak buah, otaknya, dalangnya dia nggak tahu, jadi mereka masih kekeh, masih membela atasannya karena dia nggak tahu sebenarnya dalangnya, otaknya apa yang dia maksud dan apa tujuannya. Jadi biasanya yang di bawah-bawah ini yang sudah banyak bonusnya ya membela terus sahabat, membela. Jadi kalau ada yang ngomong bodong nggak mau sahabat, ya berani memberikan jaminan, memberikan garansi dan lain sebagainya sahabat. Jangan sahabat, jangan berdebat, pokoknya ambil dan ambil saja sahabat. Modalnya, bonusnya kalau bisa ya syukur-syukur. Kalau misalnya nggak bisa ya modalnya aja sahabat, ambil aja udah. Nah, apa solusinya sahabat? Solusinya ketika sudah terjebak, solusinya kemarin saya bincang-bincang, yaitu solusinya adalah santai. Santai. Yang kemarin saya bincang-bincang tentang mengatasi masalah dengan jurus santai sahabat. Jadi mengatasi permasalahan ini juga sama. Jadi uang ya, ini uang sahabat, investasi kan uang ya, mau nanti bentuknya mau barang atau bentuknya emas, logam mulia atau barang yang lainnya lah.
bisa, atau uang diputarin gitu. Jadi bentuknya uang, kita jurusnya sama, jurusnya adalah dengan jurus santai sahabat, santai. Jadi sahabat yang kemarin nyimak videonya santai itu bisa kita ulang lagi. S-nya adalah sabar dan sholat. Jadi ya dapat masalah sabar, sahabat, sabar. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan diganti dengan rezeki yang lebih baik lagi sahabat. Jadi jadikan pengalaman yang kemarin jadikan pengalaman sahabat, jadikan sejarah kelam. Waduh, sejarah kelam, sejarah yang pahit di hidup kita sahabat, jangan diulangi lagi. Buat sahabat-sahabat subscriber yang terlanjur ikut-ikutan, sabar, jadi jangan diulangi sahabat, jadikan pengalaman. Kita harus tahu kalau berinvestasi itu kita harus belajar sahabat. Investasi tidak salah, tapi ketika kita tidak mengerti apa itu investasi lalu ikut-ikutan saja karena teman-teman sudah membuktikannya, bonusnya banyak, lalu kita ikut deposit atau ikut nyaldo karena melihat teman, waduh gajinya 10 juta sebulan, 80 juta sampai 100 juta. Ya udahlah, kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi sahabat, belajar. Jadi sabar, lalu banyak perbaiki sholat sahabat, perbaiki sholat, santai, namanya santai, S-nya sabar dan sholat. Ya gitu sahabat. Jadi sebelum berinvestasi, sahabat harus tahu investasi itu artinya apa, terus yang bisa diinvestasikan apa saja sahabat. Jadi investasi itu kalau menurut yang saya pelajari sahabat ya definisinya bisa banyak, tergantung masing-masing personalnya, masing-masing individunya sahabat. Menurut yang saya pelajari, investasi itu adalah segala sesuatu atau barang lah, mau kelihatan mau enggak. Nah, barang ini bisa diuangkan. Nah, itu maksudnya bisa diuangkan, dan ketika barang ini semakin lama kita miliki, maka harganya akan semakin naik. Jadi kalau investasi yang diiming-imingkan kan kita naruhnya 10 juta, nah dapatnya misalnya 1 juta per bulan atau per minggu, per hari misalnya, seperti itu. Jadi maunya instan aja sahabat, jadi nggak mau tahu prosesnya, seperti itu sahabat. SA, adem sahabat, ademkan hati, ademkan pikiran. Jadi jangan terburu-buru begitu melihat iming-iming yang menggiurkan. Wah, wis, langsung ini adalah peluang. Waduh, peluang apa sahabat? Peluang panas. Wah, maunya yang insan-insan aja. Ademkan dulu sahabat, ademkan dulu. Investasi itu uang yang tidak dipakai sahabat. Waduh, enak ya uangnya nggak dipakai, berarti banyak duitnya. Jadi kalau kita mau investasi, kita ya sah-sah aja sih. Uang yang tidak kepake sahabat, bukan uang modal atau uang untuk masa depan anak misalnya, atau masa depan kita sendiri, jangan dipakai sahabat. Jangan diiming-imingin langsung kita disuruh jual rumah, jual tanah atau hutang. Waduh, seperti itu jangan sahabat, jangan. Jadi kalau bisa ya uang yang tidak kepake, uang anggur sahabat. Jadi ketika masuk ternyata hilang, ya sudah, kita kerugian hanya kita sendiri. Nah, ini mah sudah kitanya hutang, ngajak orang, jadi kita hutang, kita juga harus setor, udah gitu orang-orang pada nagih ke kita sahabat. Jadi kan double setorannya, setor ke yang kita hutangin dan setor ke orang-orang yang naruh uang ke kita atau orang-orang yang titip ke kita sahabat. Akhirnya kalau kita tidak bisa tanggung jawab, bisa kabur sahabat. Waduh, kalau aku kabur sahabat, nanti bisa dikejar polisi lah, dikejar masyarakat. Janganlah sahabat, jangan.
Jadi adem aja dulu sahabat, udah nggak apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya perhiasan, ya udah adem aja dulu sahabat. Jangan panas, jangan dikit-dikit tetangganya punya kulkas, kitanya yang kepanasan. Tetangganya punya AC, kita yang kepanasan. Ademkan aja dulu, adem. Jadi begitu ada hal-hal yang lagi viral, lagi panas, ya udah biarin aja sahabat. Ademin, adem. N, nah di sini N nilainya sahabat, misalnya kita naruh 10 juta dan teman-teman 10 jutaan, ada 10 orang, 10 orang 100 juta, jadi total 110 juta. Nah kerugian untuk diri kita sudah pasti 10 juta misalnya. Nah untuk teman-teman kita 10 orang 10 jutaan. Nah nilai ditulis si A, si B, si C sampai 10 orang, tulis sahabat 10 juta. Jadi jangan dipikirkan ini adalah masalah yang besar. Jangan sahabat, jangan. Kecil, udah kecil. Di luar sana ada yang hutangnya miliaran, ratusan juta. Wah kalau kita segitu kita pikirin besar, kita ceritain ke orang ini besar. Udah stop, jangan cerita. Tulis aja sahabat, tulis. Kita jumlah kepada 10 juta si A, 10 juta si B, nilai sahabat, catat. Kemudian T, nah ini T-nya adalah tawar. Nah, tawar sahabat, tawar. Jadi kalau orang mau beli barang, nah barangnya ini misalnya mahal, kita duitnya kurang, ya tawar aja sahabat, tawar. Ditawar lah, misalnya harganya 15.000, kita tawar 14, 13.000, ya kalau boleh alhamdulillah, kalau nggak boleh ya udah ada duitnya bayarin gitu. Jadi begitu pula ketika kita ada permasalahan seperti ini, investasi bodong, kita ngajak banyak orang sahabat, ya udah si A, si B, si C sampai 10 orang tadi kita datengin satu-satu, kita tawar, misalkan orangnya harus 10 juta, ya udah nggak apa-apa sahabat, karena memang salahnya kita juga nggak mau belajar sahabat. Ya udah, tapi saya tawar. Nah bagaimana nawarnya? Saya mau bayar, tapi saya ada uangnya separuhnya dulu atau seperempatnya dulu, beri saya waktu, beri saya tempo. Tapi kita harus memberikan jaminan sahabat, jaminan dalam artian bukan jaminan rumah, tanah misalnya, ya jaminan perkataannya harus bisa dipegang sahabat. Bila perlu hitam di atas putih, ditulis sahabat, bahwa yang bertantangan bahwa ini sanggup membayar dalam sekian bulan. Nah, seperti itu, dicicil misalnya. Misal ada 10 orang, saya belum kuat 10 orang, ya 5 orang dulu sahabat, 5 orang nyicil. Yang 5 orangnya kita tawar sahabat, tawar. Silaturahmi terus, jangan dihindari sahabat, hadapi sambil silaturahmi yang baik-baik lah sahabat. Kan permasalahannya kan tidak sengaja karena ketidaktahuan ya. Bukan ketidaktahuan karena nggak mau nanya, nggak mau belajar sahabat. Nanya sama orang tua, ini bener nggak gitu. Nanya sama ahli-ahli bisnis, ini bener apa enggak. Terus pengen nyari duit segini nih, bagaimana caranya. Toh mereka yang punya banyak modal juga sahabat, ketika dijadikan usaha modalnya, misalkan punya modal 100 juta, itu belum tentu keuntungannya sahabat. Apalagi ini uangnya dipegang sama orang, dikelola sama orang, yang dipegang sendiri aja kita belum tentu, apalagi sudah investasinya bodong, kitanya dapat pinjaman atau utang sana sini sahabat. Aduh, sumpek. Ribet ya, jangan ya sahabat ya, jangan diulangi, jangan sahabat. Kemudian A, action, jadi udahlah lupakan kita song-song masa depan sahabat. Misalnya sahabat kebetulan YouTuber, ya udah sahabat, YouTube-nya action terus sahabat, action, bikin konten-konten terus, konten yang menghibur. Misalkan lagi banyak masalah, ya udah kontennya yang nggak perlu tampil orangnya gitu, misalnya kayak tutorial atau apa memasak atau bagaimana gitu, pokoknya orangnya nggak kelihatan, barangkali malu. Action sahabat, action. Jadi action di sini tidak hanya di action pekerjaan, tapi action di kehidupannya sahabat. Bangunnya pagi, wah pantesan kamu kena masalah, waduh kamu. Bangunnya siang terus, bangun pagi sahabat. Orang yang bangun pagi insya Allah mendapatkan oksigen yang masih bersih sahabat, sehingga pikiran jadi bersih.
Ya gitulah sahabat, pokoknya orang-orang yang bertindak lebih awal, merencanakan lebih awal, dia akan mendapatkan hal-hal yang apa ya, yang pionir gitu sahabat, yang pionir. Pokoknya dia ini seperti seorang pionir gitu, mendapatkan yang fresh lah. Misalnya kita bangun pagi, kita dapat oksigen yang masih fresh gitu, belum tercemar polusi, belum tercemar radikal bebas radikal bebas sahabat. Kemudian santai, yang terakhir adalah I sahabat, I. Jadi I ini adalah ikhlas. Nah, ya sudah sahabat, ikhlas. Jadi ujian, cobaan datangnya dari Allah sahabat. Obatnya ya tidak ada lain, tidak ada bukan. Obatnya ya dari Allah juga sahabat. Jadi kita di sini ikhlas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah pasti akan kembali kepada Allah sahabat. Jadi masalah, ya sudah, saya dapat masalah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat, banyak istighfar, sholawat. Ya Allah, cobaan ini, ujian ini asalnya dari Engkau. Aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah, kepada Engkau. Solusinya tolong ya Allah, tolong solusinya ya Allah, seperti itu sahabat. Jadi ketika datang bisikan, aduh saya kena investasi bodong, ya sudah, ini mungkin datangnya dari Allah ya, saya serahkan sama yang pemiliknya. Saya nggak mau pusing, saya nggak mau puyang, tolong ya Allah, saya berikan solusi. Sambil ya perbaiki sholat ya, perbanyak istighfar, jangan lupa perbanyak sholawat sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi ikhlas ya sahabat ya, ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi jangan diceritakan dahulu sahabat. Kalau mau cerita kepada orang yang yang mumpuni, itu kepada orang yang bisa menjaga lah, kepada orang yang bisa menasehati. Jangan asal teman kita cerita, nah bisa jadi kan teman ini ternyata dia leader investasi bodong lainnya. Nanti wah, kalau orang yang sudah pernah kena investasi bodong itu biasanya mindsetnya adalah mindset instan sahabat. Nah ini mindsetnya sahabat harus diubah. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang instan sahabat. Kalau pengen duit, kerja keras sahabat, banyak belajar. Nah nanti kalau sudah belajar, pinter, kerja keras, nanti juga bisa menghasilkan sesuatu yang instan sahabat. Seperti itu. Sama dengan menjadi YouTuber juga sahabat. Ketika namanya sudah populer, wah bisa mendapatkan sesuatu yang instan, bisa dapat endorse sahabat, atau bisa dapat iklan. Seperti itu sahabat. Udah bikin aja bikin video yang bagus lah sahabat. Udah jangan dipikirin. Buat kamu yang sudah dimonetisasi, ya jangan loyo, jangan letoy. Orang-orang yang lagi berjuang dimonetisasi, waduh, sudah ngantri banyak sekali. Belum tentu kan kedepannya menjadi YouTuber itu semudah sekarang. Jadi 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, menurut saya YouTuber itu masih berbaik hati sahabat. Bisa jadi nanti kedepannya, waduh, persyaratannya lebih rumit lagi kan. Apalagi sekarang sahabat-sahabat lagi banyak yang rontok abang-abangnya sahabat. Ya wes sahabat, oke, baik, itu aja bincang-bincang tentang seputar investasi bodong yang lagi viral. Barangkali mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang barokah, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang banyak berlimpah sahabat. Diberikan perlindungan, berikan kesehatan, dan berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa mensupport sahabat-sahabat sing lagi letoy, lagi teklok, biar semangat sahabat. Akhir kata, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.